Gimana cuaca hari ini gitu kan, nggak pede, sulit, takut ditolak dan sebenarnya hangout bareng temen, kemudian pulang seneng lah, lega gitu ya. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di psikologi keseharian. Nah, dari keseharian ini, apalagi yang perlu kita bahas kira-kira? Perlu nggak sebenarnya kita bahas untuk bagaimana cara berteman? Nah, cara berteman ini sebenarnya kenapa sih jadi pembahasan untuk psikologi keseharian? Karena mungkin ada beberapa tipe teman-teman atau tipe orang yang mungkin untuk berteman itu bukan sesuatu yang natural atau sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Kadang-kadang ada juga yang merasa kesulitan berkaitan dengan feeling yang dirasakan, entah itu nggak pede, sulit, takut ditolak dan sebagainya. Kalau kita membahas tentang cara berteman, sebelum kita masuk ke cara-caranya atau tips-tipsnya, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, sebenarnya berteman seperti apa sih yang kita inginkan? Karena bagi masing-masing orang itu bayangan berteman itu berbeda. Ada yang bayangan berteman itu adalah hangout bareng temen, makan-makan, terus kemudian seneng-seneng, ketawa-ketawa, cerita-cerita, curhat, kemudian pulang seneng lah, lega gitu ya. Terus kemudian ada juga bagi sebagian orang itu berteman itu adalah ketika kita di tempat umum ada orang lain, kemudian kita daripada kita diam aja gitu kan, kita juga butuh untuk tanya, dan kedepannya biar kita nggak kelihatan sendirian gitu, maka saya butuh temen gitu. Nah, ini kan artinya berbeda dengan yang pertama. Kemudian ada juga tipe-tipe orang yang mungkin bertemannya itu adalah untuk membuat sesuatu bersama gitu. Karena untuk membuat sesuatu, katakanlah untuk membuat karya yang berguna untuk orang lain, nggak bisa sendirian, butuh kerjasama dengan teman-teman lain. Nah, bertemannya nih definisinya beda, yang dibayangkan bertemannya itu berbeda. Kemudian ada orang yang bertemannya ngikutin arus aja, kesana temenan sama ini, kesini temenan sama ini. Nah, biasanya orang-orang kayak gini temennya banyak. Nah, kemudian untuk berteman, ada yang juga berteman untuk ajang diskusi gitu, mengenai suatu ide. Oh, gimana nih kalau seperti ini, kalau misalnya seperti ini bagaimana. Nah, kalau seperti itu diskusi kan kita nggak bisa sendirian, butuh temen. Nah, itu temen itu adalah untuk diskusi. Itu ada yang seperti itu juga. Ada juga yang definisinya orang berteman itu adalah karena yang lain berteman, maka saya juga ikut berteman gitu. Jadi kan nggak ada orang yang nggak punya teman. Nah, maka saya juga ikut berteman. Bagaimanapun berarti saya butuh untuk punya teman gitu. Atau ada juga yang temenan itu karena memang demi menjaga kesopanan gitu. Kalau misalnya di tempat umum, lalu ada orang lain yang kita kenal juga, kemudian kita nggak bisa sebut orang lain kan, jadi bisa kita sebut teman. Atau karena memang sopannya itu adalah menyapa dan terlihat akrab, maka seperti itu yang dilakukan. Ada yang definisi berteman orang itu yang seperti itu. Walaupun mungkin nggak sama persis ya, tapi kira-kira seperti itu. Ada juga yang nggak butuh berteman gitu, seperlunya aja. Jadi teman itu adalah ketika kita membutuhkan sesuatu, dan memang orang lain juga membutuhkan sesuatu dari saya, maka kita mengadakan kontak gitu. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Jadi asas sama-sama saling membutuhkan gitu. Itu ada juga yang seperti itu. Ada yang loyal sekali, kemudian sama temennya pokoknya semuanya aja demi teman. Itu juga ada yang seperti itu. Jadi macam-macam. Maka dari itu, untuk teman-teman yang mungkin kesulitan berteman, atau ya punya temenan saya itu gayanya beda, nggak masalah, karena memang karakter orang masing-masing berbeda. Nah, sebenarnya untuk tadi mau menyangkut ke caranya, kenapa kita bahas definisi berteman dari masing-masing karakter adalah nanti caranya juga akan berbeda. Karena misalnya kita mau bahas karakter orang yang nggak butuh untuk berteman, mestinya untuk apa toh kita mengajarkan untuk menyapa atau membicarakan sesuatu yang mungkin ada
pendahuluannya, gimana cuaca hari ini gitu kan. Nah itu kan nggak perlu, mestinya saling sama tahu, kemudian ngobrol langsung bicarakan masalah poin atau intinya. Nah itu kan caranya juga beda. Nah kemudian untuk caranya bagi orang yang mungkin memang seneng sekali dengan yang mungkin butuh ajang untuk diskusi, pastinya kan cara bertemannya berbeda dan cari temennya juga di tempat yang berbeda, biasanya seperti itu. Nah untuk teman-teman yang sudah tahu karakter masing-masing, biasanya nanti sedikit banyak akan ngerti, oh gitu, jadi kalau saya temennya beda, caranya juga beda, nggak harus sama dengan yang lain gitu. Oke, itu aja sementara, nanti kita lanjutkan untuk part 2-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.